di dua kelas dihimpun menjadi satu. Ya, teman-teman sekalian, ini angkatan ini menjadi istimewa karena belum pernah berjumpa sebelumnya di mata kuliah apapun. Ya, jadi mohon teman-teman sekalian yang tidak punya kendala istimewa bisa menampilkan video wajahnya atau kalaupun tidak bisa karena sinyal dan lain-lain, tolong itu pakai akunnya, pakai foto profil masing-masing sehingga kita bisa mengenali teman-teman sekalian. Ya, nak. Jangan itu mah nggak cocok, nak. Kalau kayu kena air, nanti kayunya rusak. Buku, kertas, kalau kena air juga rusak. Tidak cocok ya, nak. Tolong, nak, ambil tisu ya, sayang. Ambil tisu, nak. Mbak, nanti ini ambruk. Iya, ambil. Tolong ambil tisu, sayang. Ayo, ya, nak. Ambil. Harus dikeringin. Betul, betul. Iya. Ambil tisu ya. Minta tolong sama tante. Iya, baik. Eh, Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar bisa memanfaatkan sehingga instruksi kami bisa ditindaklanjuti. Kita mulai ya, teman-teman sekalian, untuk hari perdana. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya hari ini dengan segala kekurangan yang kita miliki karena kondisi negara yang sedang diuji, kita bisa bertemu untuk pertama kali di dalam perkuliahan. Beberapa orang peserta mungkin sudah pernah berpapasan dengan kami ketika ada yang ke prodi atau di sekitar fakultas ya, secara umum. Yang saya ingat, saya kenal tuh cuma satu orang. Mana ada Raffi waktu itu, ada Muhammad Raffi, selebihnya belum pernah ketemu. Betul, Ustadz. Ya, yang lain belum pernah bertemu. Jadi ini hari ini kita manfaatkan untuk memperkenalkan mata kuliah yang akan kita kaji, yaitu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa hal penting nanti kita bahas, termasuk bagaimana kita menyikapi karena ini 4 SKS. Ini bagaimana kita menyikapi karena ini 4 SKS. Saya hmm, belum belum pernah ya mata kuliah ini saya mengampu dalam jumlah 4 SKS. Sebelumnya 3 SKS. Sebelumnya lagi 2 SKS, tapi dibagi menjadi 2 semester. Ada evaluasi pembelajaran bahasa Arab 1, ada pembelajaran bahasa Arab 2. Jadi jelas pembedaannya. Ketika jadi evaluasi pembelajaran bahasa Arab 3 SKS, satu hari kita bertemu dengan waktu yang relatif lama. Mana minum Bapak tadi? Relatif lama sehingga tema-temanya juga tidak eh, tidak ada penambahan tema, hanya pendalaman tema yang kita lakukan. Ini sekarang menjadi sebuah kebijakan baru, 4 SKS dibagi menjadi 2. Kita bertemu hari ini, kemudian kita akan bertemu kembali di hari Senin, maaf, hari Kamis yang akan datang. Itu ya, kondisinya seperti itu. Karena itu ada beberapa hal nanti yang akan kita bicarakan ya, beberapa hal yang akan kita bicarakan pada pertemuan pertama ini. Kemudian bagaimana menindaklanjutnya di pertemuan kedua dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian, ini mata kuliah kita evaluasi pembelajaran bahasa Arab.
secara umum ya, secara umum ya sederhana saja ya. Kalau ingin menjadi guru bahasa Arab, ada 3 I lah, 3 I. Kenapa 3 I ya? Biar gampang ingat. Eh, Teori-teori yang lain mungkin ada banyak nanti yang akan menjelaskan tentang bagaimana seorang guru seorang guru bahasa Arab yang berkompetensi. Ya, seorang guru bahasa Arab yang berkompetensi, kompeten, kompeten. Sebagai contoh teman-teman sekalian, ini adalah eh, buku yang buku terbaru. Buku terbaru apanya yang baru ini? Buku baru di selesai dicetak ya. Baru selesai dicetak. Saya tampilkan teman-teman sekalian. Kita bicara dari situ dulu yang sifatnya umum. Apa teman-teman bisa lihat yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Hmm. Ini kalau online-nya enaknya kuliah ini kita biasa sambil rebahan ya. Ini ayat Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kuliahnya bisa sambil berdiri, duduk, sambil rebahan, sambil miring. Ini strategi melejitkan kompetensi guru bahasa Arab. Ya, ini saya menggunakan kata melejitkan eh, kompetensi guru bahasa Arab supaya meningkat. Kompetensinya sendiri apa saja gitu ya? Apa saja kompetensi guru bahasa Arab? Ini eh, kita lihat secara umum ya, teman-teman sekalian, insya Allah ini juga sudah familiar ya dengan istilah ini. Ya, familiar dengan istilah ini. Eh, saya ingin mengangkat itu di bagian awal untuk memahami posisi mata kuliah kita ya, untuk memahami di mana posisi mata kuliah yang akan kita kaji bersama pada semester ini gitu ya. Eh, Teman-teman nanti yang tertarik untuk mendalami mudah-mudahan ya. Guru profesional itu pertama kita untuk guru bahasa Arab yang kompeten itu. Yang pertama itu bisa kita lihat kompetensi guru bahasa Arab itu dari aspek pedagogisnya, ya. Akselerasi kompetensi pedagogis guru bahasa Arab. Mata kuliah kita ini mengarah ke sini, kompetensi pedagogis guru bahasa Arab. Kemudian kompetensi kepribadian menjadi guru yang bahasa yang punya kepribadian sehingga menjadi suri tauladan. Profesional, kompetensi guru bahasa Arab yang profesional dalam kerangka kompetensi yang kompeten itu berkaitan dengan penguasaan materi. Anda sudah belajar ada mata kuliah yang berkaitan dengan kebahasa Araban, baik itu yang berkaitan dengan ilmu alat atau dengan keterampilan bahasa. Ada nahunya, ada sorobnya, ada istima, ada kalamnya. Kemudian ada kompetensi sosial, ya, ya. Kompetensi pertama adalah sosial, bahwa guru bahasa Arab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas, baik bersama dengan guru bahasa Arab di sekolahnya, guru bahasa Arab di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal, guru bahasa Arab bersama dengan komunitas yang sama-sama profesi. Jadi ada kompetensi sosial, guru bahasa Arab, ada kompetensi profesional terkait dengan penguasaan materi kebahasaan dan alat-alat, ilmu alat yang kita sebut tadi, ada istimak, kalam, qiraah, kitabah, ada
Kemudian ada kompetensi yang berkaitan dengan kepribadian. Kepribadian yang matang bisa jadi suri tauladan, contoh. Dan berdasarkan penelitian, karakter murid itu sangat besar dipengaruhi oleh suri tauladan yang diberikan oleh yang mereka lihat dari guru-gurunya. Dan ini ya kompetensi tadi ya kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan bagaimana seorang guru bisa menyelenggarakan pembelajaran bahasa, ya, menyelenggarakan pembelajaran bahasa secara optimal, cara optimal mulai dari merencanakan eh, sampai kemudian melaporkan hasil, ya, merencanakan pembelajaran. Ada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab sekarang? Tidak, Ustaz. Ada? Strategi. Kalau perencanaan belum ya? Atau sudah semester lalu? Atau semester Belum, depan Pak. mungkin ya? Belum ya. Ada mata kuliah strategi. Mata kuliah strategi itu beririsan dengan mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Atau apa nama mata kuliah itu dengan Bu Lala sekarang? Ya, ini Metode pada bagian harus. akhir nanti ya. Tadi saya katakan kompetensi profesional itu ya teman-teman sekalian berkaitan dengan kemampuan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Arab yang efektif mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan sampai kemudian melihat apa yang bisa dicapai, apa kendala yang dihadapi serta sejauh mana target-target sudah terpenuhi. Kita berada pada posisi demikian, walaupun evaluasi tidak selalu berarti eh, tidak selalu bermakna kegiatan mengenali kemampuan setelah pembelajaran terlaksana, karena evaluasi itu ada ragam dan jenisnya. Itu sebagai pengantar awal itu ya bahwa guru bahasa Arab memiliki banyak tuntutan kompetensi yang mereka miliki. Namun ya dari yang tadi yang saya sebut ada keterampilan kompetensi profesional atau diawali dengan kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, kepribadian dan kompetensi sosial dengan cara yang berbeda terkait dengan kompetensi pedagogis ya teman-teman sekalian. Sebagai kerangka umum ya, sebagai kerangka umum saya biasa meng- me- apa ya, katakanlah saya biasa mengingatkan, merefleksi diri sendiri dengan 3 I pedagogis itu. Ah, tapi tidak hanya sekedar pedagogis ya, tapi secara umum saja tadi itu. Apa 3 I tersebut? Yang pertama, seorang guru bahasa Arab dituntut untuk menguasai materi yang akan dia ajarkan. Itu ya. Ini Aisyah Runa, Fadilah, Naila, Roshida, Salvia, Azril, Zulfan, Hanum, Wildan, Tengku Afib, Balkis, Revaldi, Lulu, Fakhira, Sultan, Raffi, Habibi kemana orangnya sehingga masih ininya akunnya masih akun dalam kegelapan. Nanti belum habis gelap terbitlah terang belum kelihatan. Ini oke. Nanti pada tahap berikutnya teman-teman sekalian nanti untuk presensinya saya nanti screenshot ya itunya strateginya saya akan screenshot yang tidak video yang tidak aktif nanti tidak muncul jadi dinonaktifkan sehingga eh, nanti kalau kan saya hadir tapi kenapa dianggap tidak hadir kira-kira ya itu penjelasannya karena orangnya masih menguji yuk minu nabil goib kita diminta percaya padahal orangnya gaib tidak kelihatan. Ini kadang-kadang iman saya kepada yang gaib itu lemah gitu jadi itu yang
Yang az-zahir saja kadang-kadang susah dipercaya, apalagi yang gaib. Itu ya teman-teman sekalian, apa tiga I-nya gitu, apa tiga I-nya. Yang pertama tadi, menguasai materi, sederhana saja nih. Ya, Anda materi, ya, kuasai materi, karena kita tidak mungkin mengajarkan bahasa Arab kalau kita sendiri tidak pandai berbahasa Arab. Hmm. Ana la adri bidiqqah kaifa tujiduna al-lughah al-arabiyyah ma iltaqaitu bikum fil fasli dirasi. Adatan ana udarris at-tullab al-judud fi madah tarbiyah islamiyah lil fasl al-dirasi al-awwal wa yalihi fil fasl al-dirasi thani ana usyarikuhum fi madati al-qira'ah wa au fi madati al-mutala'ah au ma yushbihu dhalika. وابتداء من هذه الدفعة أنتم طلاب قسم تعليم اللغة العربية لأي دفعة لأي سنة في أي سنة التحقتم به التحقتم بهذا القسم إخوة خير نساء في أي سنة تلتحقين بهذا القسم كأن أختنا خير النساء لا تسمع كلامي عائشة هرونا لطيف في أي سنة تلتحقين بهذا القسم Bukan Ustaz. في أي سنة التحقت بهذا القسم أو من منكم يجيب سؤالي 2023 يا أستاذ. 2023 20. 2023 إذا سنة بعد جائحة كورونا أنا قلت هذه الدفعة يعني طلاب الدفعة سنة 2023 أنا قلت قبل قليل لا أدري بالدقة مقدرتكم قدرتكم إجادتكم لهذه اللغة لكن لابد أن نتحقق ولابد أن نحقق لأنفسنا أننا أجدنا هذه اللغة قبل أن ندرسها فدور المواد الدراسية المقدمة في الفصول الدراسية الأولية هي تأكيدا وتطهير اللغوية التي حصلتم عليها في السنوات الدراسية أو في المراحل الدراسية ما قبل الجامعية وبعد ذلك نخطو إلى الخطوة التالية. Itu ya, yang pertama tadi penguasaan materi. Baru yang kedua kita sebut saja seorang guru bahasa Arab yang mumpuni setelah menguasai materi yang akan dia ajari adalah yaitu penguasaan metodologi. Metodologi bukan hanya metode, hal ihwal yang berkaitan dengan metode. Ya, termasuk diantaranya adalah metode kita dalam mengevaluasi bagian dari metodologi. Yang ketiga, ini saya mengingat betul ini karena ini dari warisan dari guru kita, almarhum Profesor Muhammad Masna, yang lama saya dampingi. Yang ketiga adalah penguasaan aspek psikologi, gitu ya. Apalagi terutama ya psikologi belajar dan psikologi pendidikan. Tambah lagi ada satu yang saya ingat yang sangat relevan sekali yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Kalau kemudian kita gabungkan nanti ada mata kuliah psikolinguistik. Ada teman-teman dapat mata kuliah itu psikolinguistik. Ada Ustaz. Ya, alhamdulillah itu adalah bagian yang penting. Karena menjadi tak terbayangkan kita tidak mengajarkan murid-murid yang kita tidak pahami secara psikologis. Ya, secara psikologis. Oke, ya.
Ada tiga itulah ya, tiga I ya kalau kita ingin sederhanakan, tapi kalau ingin secara lengkap tadi ada kompetensi apa saja, ada kompetensi, ada pedagogis, ada profesional, ada kepribadian, dan ada kompetensi sosial, dan kompetensi yang lain. Kalau kemudian itu ya kita ringkas yang tadi ya, profesional, pedagogis, kepribadian, sosial, yang empat, ya, yang empat, tambah lagi nanti ada kompetensi manajerial dan sebagainya, tergantung teori apa yang digunakan, maka bisa jadi tiga I tadi, tiga I untuk mengamankan diri kita sebagai guru yang mumpuni. Apa tiga I tersebut? Tadi saya sampaikan, pertama menguasai materi yang diajarkan, yang kedua menguasai metodologi, kemudian yang ketiga adalah penguasaan psikologi. Itu ya, ya teman-teman sekalian. Untuk itu mari kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala secara simbolis ya, secara simbolis kita memulai sebuah perjalanan baru meningkatkan kompetensi diri sebagai guru bahasa Arab. Kita awali bersama, kali lagi dengan mengharap ridho Allah, kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian. Bagaimana perkuliahan ini akan kita laksanakan? Yang pertama ya, untuk memudahkan teman-teman nanti di dalam mengikuti mengikuti pembelajaran ini, saya menyarankan teman-teman sekalian untuk membaca ya buku yang saya eh, pernah susun ya, buku yang pernah saya susun dengan Profesor Dr. Muhammad Mathna. Mana dia bukunya? Sebentar saya tampilkan. Hmm, ya, ini menjadi salah satu bacaan utama kita untuk mata kuliah ini. Apa teman-teman bisa lihat? Bisa. Ya, ya. Terima kasih Hanum. Ya. Hanum punya kakak yang alumni ini, Hanum ya, alumni PBA juga. Enggak, karena kita pernah ketemu di Darussunnah ya, Hanum ya. Iya, Ustaz. Ini buku ini nanti, teman-teman, ini buku ini pengembangan evaluasi dan tes bahasa Arab. Ya, untuk memudahkan proses ini, teman-teman yang ingin membaca langsung buku ini, silakan koordinasi dengan ketua kelas atau koordinator. Eh, Kita nanti bantu untuk penyediaan bukunya. Ini kuantitas ini di toko entah saya tidak tahu ini yang sudah terjual 49 terjual. Eh, ini kuantitas tersedia, apa maksudnya tersedia, apa ada masih bisa tersedia, ada 153. Ini bisa bisa ke sini ya, bisa ke sini, walaupun saya tidak tahu ini siapa yang punya toko. Kalau Metro, oh itu kan Metro Bookstore Malang, ada di Malang. Cuman untuk lebih memudahkan nanti teman-teman bisa menghubungi saya untuk mendapatkan buku ini. Oke, tadi saya bilang apa? Itu buku. Di samping itu ada buku-buku rujukan yang lain, ya, buku-buku rujukan bahasa Arab yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Eh, Tentu tidak cukup dengan buku tadi karena kita eh, kan eh, proses atau kita sebut dinamika ya, dinamika pembelajaran bahasa Arab itu terus berkembang. Bukan karena bahasa Arabnya, tetapi kita menjadi bagian yang tidak terpisah dari eh, pembelajaran di madrasah atau pembelajaran di sekolah. Ketika sekolah berubah,
madrasah juga berubah. Sebagai konsekuensinya pembelajaran bahasa Arab juga mengalami perubahan. Di antara ya, sekarang misalnya dalam konteks terbaru karena kita punya menteri ya, punya presiden baru, punya menteri pendidikan dasar menengah yang baru, menteri agama juga baru, menjadi menjadi cerita biasa umum sekali setiap ada menteri baru itu ada kebijakan baru yang sering kali kemudian kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang berimplikasi kepada kurikulum, maka kurikulum baru. Sebagai implikasinya pembelajaran bahasa Arab juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kita tentu di buku yang tadi yang sudah kami susun itu tidak muncul ide-ide tentang pembelajaran mendalam, deep learning, at-ta'allum al-muta'ammik, kalau bahasa saya, atau at-ta'lim al-amik secara umumnya. Tentu tidak muncul ya bagaimana karakter pembelajaran mendalam, lalu bagaimana implikasinya terhadap evaluasi. Sistem evaluasi pembelajaran juga tentu mengalami perubahan. Ketika Pak Menteri Agama Nasaruddin menawarkan konsep pembelajaran dengan kurikulum berbasis cinta, aduh, ini mah kita banget itu. Ya, tapi yang kita banget ujungnya aja Pak, kalau awal dan tengahnya mau bukan kita. Emang apa tengahnya? Kurikulum berbasis enggak. Kita kurikulum enggak peduli, sama basisnya juga bukan karena kita bukan bagian dari grup band gitu enggak, bukan basis, bukan keyboard, bukan vokalis juga. Ya, tapi cintanya lah. Ya syukur dapat lah. Ya, dapat akhirnya. Kurikulum berbasis cinta tidak ada muncul di buku tadi. Kita akan adopsi. Kita akan adopsi. Kita akan adopsi. Kita posisinya dengan demikian ya, teman-teman sekalian. Posisinya kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bersama. Selama satu semester berapa kali kita akan bertemu? Berapa pekan ya? Karena satu pekan 2 kali. Kita akan belajar bertemu berapa berapa pekan? 16. Berapa? 16 Kalau bukan? yang matkul lain 16. 16 ya. 16 itu maksimal ya. Iya. 16, kalau 16 itu termasuk di antaranya ada UTS dan UAS ya. Ada UTS dan UAS. Ada UTS dan UAS. Nanti kita juga bisa bicarakan tentang UTS dan UAS-nya seperti apa, gitu ya. Karena ada tiga aspek penilaian yang standar yang sebagaimana kita dapatkan di I-Semesta. Enggak, teman-teman tidak, masih AIS ya, masih AIS. Masih AIS. Di AIS nanti ada formatif, itu kehadiran dan ke, keterlibatan secara aktif. Kemudian ada UTS dan ada UAS. Ada UAS. Untuk UTS dan UAS-nya nanti teman-teman sekalian, ya ini gambaran yang sudah ada. Nanti mohon responnya ya, mohon responnya. Untuk UTS-nya nanti teman-teman tugasnya adalah merevisi materi penyajian yang disampaikan pada saat diskusi. Ya, jadi kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi tentang tema-tema terkini. Saya kemudian melihat ya kemungkinan di hari Selasa kita akan berdiskusi, kemudian di hari Kamisnya kita akan eh, tapi tergantung atau pada pertemuan ya setengah setengah pertemuan awal nanti kita akan diskusi beberapa tema, kemudian bagian akhirnya kita akan bentuknya workshop, kita bentuknya adalah praktik ya, bentuknya praktik. Praktik-praktik apa saja nanti kita lihat lebih lanjut ya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya, lebih lanjut. Yang pasti bentuk praktik
Oh, udah muncul lagi. Tadi apa tadi untuk UTS-nya? Revisi materi penyajian. Revisi. Ya, revisi materi penyajian. Eh, Materi penyajiannya eh, dia bukan makalah ya, bukan makalah ya, tetapi dia tetap berupa karya ilmiah. Seperti apa nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jika waktu mencukupi akan dijelaskan itu langsung. Kalau tidak nanti sambil kita berproses. Sedangkan untuk UAS-nya, ujian akhir semesternya nanti adalah kita akan berpraktik. Praktik apa? Praktik yang pertama adalah eh, menyusun instrumen evaluasi. Tuh. Kalau mendengar kata instrumen evaluasi, instrumen saja misalnya, teman-teman yang ada dalam bayangan teman-teman apa sekalian kalau mengatakan instrumen? Indikator-indikator gitu. Iya, ada indikator-indikator. Apalagi yang Alat. coba yang paling tenang hidupnya, Naila Sakinah. Kalau dengar kata instrumen yang ada dalam pikiran Naila apa? Tidak jauh beda, Ustaz. Kayak seperti Ariza, itu indikator-indikator. Hmm. Ada yang lain yang memikirkan tentang hal lain selain indikator? Saya Ustaz, Iya. instrumen kalau menurut saya itu pertama bisa siapa saja yang terlibat, apa saja yang terlibat. Terus bisa juga diartikan yang kedua itu kayak komponen Ustaz, unsur-unsur Hmm. Iya. yang menyusun Iya. itu. Baik. Terima kasih Muhammad Rafi. Ini. Setelah Muhammad Rafi, coba kita dengarkan suara Rafi Fitranur. Iya, Zat. Udah itu aja. Apa maksudnya, Zat? Terkait Ya, tentang setelah instrumen, Zat? Fitranur kita coba ke Nur siapa? Nur Aziza. Za, kalau Za apa Za? Alat, Pak. Instrumen atau alat? Instrumen atau apa? Alat. Alat. Baik ya. Ya, nanti kita punya instrumen dalam pengertian yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Ada yang menyebut indikator, ada yang menyebut tentang aktor, ya. Termasuk juga tadi ada sebut dengan alat. Itu alat, alat untuk mengangkat barang, jadinya kon apa itu? Dongkraktor, enggak, bukan. Ya, itu untuk instrumen. Bentuknya instrumen. Kita nanti punya instrumen. Instrumen alat untuk mengevaluasi. Evaluasi itu apa gitu? Evaluasi itu apa? Secara umum teman-teman adalah bagian terpenting di dalam kegiatan evaluasi. Sebelum masuk ke PBA, eh, apa dulu ada ujian apa yang teman-teman ikuti? Apakah termasuk yang ikut ujian nasional atau sudah tidak ada lagi ujian nasional? Waktu di aliyah dulu, di SMA dulu. Ujian akhir aja Ustaz. Ada ujian akhir Ujian namanya ya. ujian akhir, ujian madrasah disebutnya, UM. Dan madrasah ya, yang berbasis komputer gitu ya. Gitu. Dan sekarang ada istilahnya apa? Ujian kompetensi, ya, ujian kompetensi akademik apa? Nah, istilah-istilah juga berbeda. Itu juga adalah bagian dari evaluasi. Bagian dari evaluasi. Evaluasi yang enak untuk dipahami evaluasi itu kalau dalam versi bahasa Arabnya yang enak ya. Evaluasi itu bagi saya pribadi ya, bagian evaluasi itu yang enak dipahami dari versi bahasa Arabnya. Ada yang tahu bahasa Arabnya evaluasi? Takyim juga Ustaz. Iya, ada lagi yang lain. Ada dua kata yang mirip itu dari kata dasar yang sama itu.
Itu ada kata at-taqwim dan ada kata at-taqyim. Kata at-taqwim yang dalam konteks tertentu itu jadinya kalender nanti. Kalender yang juga nanti bisa jadi arruznamah ya. At-taqwim, at-taqwim, at-taqyim. Istilahnya dua istilah tersebut populer, yang menjadi istilah umum untuk evaluasi itu adalah kata at-taqwim. Kata at-taqwim dari kata dasar koma, tegak lurus. Mengikuti pola fa'ala menjadi apa dia? Ya, menjadi qawwama. Jadi dari qawwama menegakkan atau meluruskan. Ya, qawwama. Jadi evaluasi teman-teman sekalian secara sederhana bisa kita jadikan dalam pemahaman tersebut adalah ya dalam konteks ini kegiatan yang kita lakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan itu tegak lurus pada niat tujuan target awal ataukah sudah melenceng. Itu. Ketika dia melenceng berarti harus ditegakkan, harus diluruskan. Ya. Kalau ada yang kurang berarti ada yang ditambah, ada yang harus diperbaiki. Jadi menegakkan, meluruskan. Itu dievaluasi. Yang sekarang memang istilah evaluasi itu jarang digunakan. Kenapa? Karena cakupannya jarang digunakan dalam pengertian tidak muncul menjadi istilah dalam kebijakan. Istilah yang muncul sekarang itu adalah asesmen dan penilaian. Apa bedanya itu? Apa perbedaan antara asesmen dan penilaian? Dalam konteks-konteks tertentu bisa dibedakan. Tapi dalam prakteknya ya apa yang dikenal dengan istilah asesmen itu ya sama juga dengan apa yang disebut dengan evaluasi. Ya, apa yang disebut dengan evaluasi. Dalam konteks perguruan tinggi misalnya atau konteks akreditasi institusi misalnya ya, orang yang melaksanakan evaluasi disebut dengan asesor, tidak disebut dengan evaluator. Ya, tidak disebut dengan evaluator. Kalau lihat dari cakupannya, evaluasi itu mencakup ya awal, tengah, akhir proses pembelajaran. Asesmen juga akhirnya kecenderungan demikian. Evaluasi itu berkaitan dengan data informasi yang sifatnya kuantitatif maupun bersifat kualitatif. Asesmen juga akhirnya kecenderungannya demikian. Cenderungannya demikian. Kalau bahasa Arab tadi ya, at-taqwim ya, meluruskan, menegakkan. Ada juga tadi ada kata at-taqyim. At-taqyim seakar kata dari kata qimah. Qimah itu value, nilai. Yang jadinya kan penilaian. Ya, dalam kajian kebahasaan ya, ada kita sebut dengan penilaian, ada yang kita sebut dengan penskoran. Apa bedanya gitu? Apa bedanya? Kalau skor itu sifatnya bisa kita katakan skor itu sifatnya masih mentah gitu ya, masih mentah. Penilaian itu sudah matang ya, sudah matang. Scoring itu sifatnya kuantitatif, kemudian penilaian itu karakternya angka angka, sementara penilaian itu berbentuk kualitatif, berkaitan dengan kualitas. Lulus, tidak lulus, kurang. Ini. Dari dua jenis instrumen tersebut, kita berharap selama kegiatan perkuliahan kita nanti kita bisa mengembangkan kedua jenis instrumen tersebut. Walaupun nanti kita akan lihat relevansinya dengan praktik pembelajaran
bahasa Arab di madrasah. Iya, mohon maaf ya, saya respon. Ada dalam benak saya tadi, ya, tes, ya. Dilihat dari segi sebagai sebuah instrumen. Ada yang dilihat jawabannya, ada yang tertutup, kemudian ada yang sifat jawabannya terbuka. Kalau dilihat dari aspek bagaimana seorang menilai, ada bisa dinilai secara objektif, ya, secara objektif dalam pengertian orang yang memberikan penilaian itu selama dia jujur tidak mungkin untuk berbeda hasil koreksiannya dengan orang lain. Sementara yang subjektif ini artinya subjektif ini tidak didasarkan kepada kecenderungan pribadi semata, tetapi didasarkan kepada profesionalisme, pengalaman, dan pengetahuannya. Ada bentuk tes, ada pilihan, ada bentuk tes, ada jawaban singkat, melengkapi, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun teman-teman sekalian nanti, saya tadi katakan bahwa instrumen yang akan kita kembangkan, ya, instrumen yang akan kita kembangkan nanti, yang ada tadi saya sebut dengan tes dan non-tes, itu akan kita lihat relevansinya dengan praktik pembelajaran di madrasah, praktik pembelajaran di madrasah. Tetapi ya bagian dari target kita nanti, bentuk dari tugas pada mata kuliah ini adalah menyusun instrumen evaluasi, instrumen asesmen, baik dia berbentuk tes maupun ya yang non-tes. Yang non-tes nanti ya, yang tes dan non-tes ini bisa jadi berkembang, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang populer, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang populer pada zaman dahulu, tetapi ada yang baru sekarang. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab ya, konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bagian yang tidak terpisah dari kurikulum pembelajaran, dari proses pembelajaran secara umum di Indonesia, maka nanti kita akan bicara misalkan tentang bagaimana mengembangkan instrumen, ya, instrumen untuk evaluasi diagnostik, instrumen untuk evaluasi formatif, nah, instrumen untuk evaluasi sumatif. Saya terbiasa menyebut evaluasi ya, teman-teman, tapi tidak berarti bahwa ketika saya mengatakan evaluasi, bermakna bahwa tidak bisa digunakan kalau kita melakukan asesmen. Ini yang siapa dari tadi yang orangnya ada nggak itu yang Balkis Fibianjila, Fibi Angel Angel gimana bacanya? Itu Angel Balkis, kemudian ada Tengku Afif, kemudian ada Nadine, kemudian ada Muhammad Rehan. Apakah orangnya mengikuti perkuliahan kita? Oke. Udah 1 jam, udah betul ya, tadi dari jam 9.20, nanti jam 10.20. Kalau tidak ada orangnya mungkin memang yang ikut itu yang solider dengan kita itu akunnya saja, walaupun pemiliknya tidak solider, tidak bersama dengan kita. Oke. Saya ingin menyampaikan gambaran, saya ingin gambarkan bagaimana istilah-istilah tadi
dengan konsep dasar yang akan kita kaji, kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan terbaru di dalam bidang dalam pendidikan. Dalam pendidikan. Hmm. Ini tema-tema diskusi kita ya, teman-teman sekalian, untuk pekan bisa jadi ini adalah pekan depan ya, pekan depan di hari Selasa, gitu. Sementara hari Kamis nanti Kamis masih online juga kita di hari Kamis kah? Masih ya, tanggal 4 ya, soalnya tanggal 4. Di hari Kamis nanti kita bisa bicara tentang beberapa hal yang sifatnya lebih teknis lagi. Ini ada landasan filosofis, nilai kebijakan asesmen bahasa Arab. Tuh. Kemudian konsep dasar, ada paradigma dan RPP, evaluasi dan asesmen bahasa Arab. Walaupun tadi saya dapat informasi bahwa teman-teman sekalian ya eh, itu belum mengikuti mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tidak apa-apalah ya, tidak apa-apa. Eh, Tidak apa-apa, yang penting nanti ini anggap saja ini sebagai pengenalan awal. Sebagai pengenalan awal bahwa pada saat merencanakan nanti, pada saat merencanakan pembelajaran, pada saat menyusun RPP, menyusun modul ajar, kita juga ada perencanaan asesmen di dalamnya. Kemudian nanti ini asesmen estima, eh, ada asesmen kalam. Ini digabungkan ya, tolong dikorelasikan nanti teman-teman sekalian ya, korelasikan. Kalau dengan Bu Lala bagaimana rencana perkuliahannya dengan Bu Lala, gimana rencananya teman-teman sekalian? Apakah teman-teman mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan menyiapkan materi stimulus ya, yang akan menyiapkan materi pemantik diskusi, atau bagaimana rencananya dengan Bu Lala? Dan juga perlu kita ketahui kemarin habis juga saudara ada sebagian dari gerbang DKM ini yang dijebol begitu, tapi kami melihat ini sudah diperbaiki, sudah dipasang kembali, dan tadi kami juga melihat Pelajaran metode khusus PWA, Pak. Siapa yang ingin menyampaikan tadi apa? Bagaimana rencananya dengan Bu Lala? Ini coba koordinator ya, ada yang sudah ada Raihan dan ada Ahsanul Khuluq. Ahsan, gimana Ahsan? Yang mana? Hadir. Ahsan. Hadir. Silakan, bagaimana rencananya dengan Bu Lala? Atau yang dengan Bu Lala siapa dari kelas A ininya, PJ-nya? Saya Ustadz. Saya, namanya siapa saya? Alia Ustadz. Ya. Gimana Al? Untuk rencana dengan Bu Lala gimana? Sedang berdiskusi dengan siapa? Ajak aja diskusi bareng sama kita Al, biar rame kelas kita. Ini sepi-sepi aja kita. Padahal kan zamannya mahasiswa itu demo gitu. Minimal demo di Zoom lah gitu biar rame. Gimana Al? Ininya rencananya dengan Bu Lala. Belajar bersama-sama gitu Pak Ustadz, berdiskusi nggak kelompok, Belajar bersama-sama kayak Bu Lala menjelaskan gitu. Bu Lala menjelaskan. Iya, tidak Teman-teman mahasiswa berkelompok. tidak menyiapkan tidak ada materi, tidak dibagi kelompok, tidak ya? Iya, cuma dikasih bahan ajarnya aja Ustadz. Oke, baik ya. Kalau begitu berarti dengan demikian kita tidak bergantung ya, tidak bergantung. Tuh.
Teman-teman masih lihat tema-tema yang akan kita bahas? Masih Ustaz. Masih Pak. Ustaz. Ya, tadi itu saya memprediksi kalau ada di antara kalau misal strategi pembelajarannya mahasiswa dibagi menjadi kelompok, itu tadi saya ingin mengatakan bahwa yang membahas tentang cara atau metode mengajarkan istimewa gitu ya, kelompok itu pula yang membahas tentang cara mengevaluasi, cara mengakses akses kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia jadinya mengasesmen ya. Cara mengasesmen istimewa. Begitu juga yang membahas tentang kalam. Tapi saya ingin konfirmasi terlebih dahulu pembahasan tentang istimewa tentang istimewa akan dilaksanakan pada pertemuan keberapa? Al? Kantor DPR MPR Senayan Jakarta. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta polisi penabrak Ya, Pak Prabowo. Afan Kurniawan. Mohon maaf Ustaz. Ya, gimana? Saya ingin konfirmasi Ustaz. Ini maksudnya kuliah dengan Bu Lala mata kuliah metode khusus atau apa Ustaz? Tadi pagi kuliah apa dengan Bu Lala? Kalau tadi pagi kuliah Insya Ustaz. Oh, kuliah Insya. Kalau metode Kalau khusus itu alhamdulillah metode khusus dengan siapa? sudah sama Bu Lala juga, cuman sudah selesai di semester yang lalu Ustaz. Semester 4. Oh iya. Oh iya saya oke. Aman lah kalau begitu ya saya salah duga. Di semester lalu gimana itunya? Pelaksanaannya ada pembagian menjadi kelompok-kelompok diskusi kah? Benar Ustaz. Jadi ya seperti biasanya dibagi per pembahasan. Oke, ya kalau begitu coba diingat lagi ya. Coba diingat lagi itu aman lah posisinya tadi saya pikir. Diingat lagi yang kemarin membahas tentang pengajaran mufrodat, siapa yang pengajaran mufrodat? Lupa, ya. Lupa adalah bagian dari hak segala bangsa. Ya, nanti diingat coba dilihat supaya ada korelasinya ya, ada korelasinya. Yang kemarin membahas tentang istimewa nanti tentang ta'lim al-istimewa, nanti dia akan menjawab, dia akan membahas tentang takwim al-istimewa. Gitu. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Tolong dilihat lagi catatannya, tolong dilihat lagi catatan semester kemarin. Gitu. Aman lah kalau begitu ya. Setelah teman-teman tahu bagaimana mengajarkan komponen bahasa dan bagaimana mengajarkan keterampilan berbahasa, maka kemampuan tersebut dilanjutkan dengan mengevaluasi. Ya, mohon maaf tadi saya salah paham ya, saya salah paham membaca. Nggak ingat saya karena kami biasa di ini soalnya ya, biasa di satu semester kami ya, biasa di satu semester. Ya, ini lebih bagus lagi, ini lebih bagus lagi, bagus lagi. Ini nanti nih teman-teman sekalian, kita tadi terkait dengan instrumen, maka kita berharap akan punya ini semua. Ada instrumen tadi alat untuk mengasesmen mufrodat, untuk mengasesmen qawaid, ada instrumen untuk mengasesmen aswat, ada instrumen untuk mengasesmen istimewa kalam, kiroah, kitabah dan seterusnya. Nah, nanti setelah kita selesai membuat instrumen ini, kita kemudian akan menyusun instrumen. Setelah kita susun instrumennya, kita akan uji cobakan. Kita akan uji cobakan. Saya masih melihat uji coba ini menjadi bagian yang penting ya. Bagian yang penting menguji cobakan instrumen alat
ya apakah dia berbentuk tes ataukah berbentuk non-tes gitu, non-tes. Tuh. Sekolah itu coba ya kurikulum apanya? Kapan ya sekolah itu nggak penting lah itu maksud saya kapanpun juga asalkan nanti jangan kita liburnya liburnya sekolah madrasah kapan liburnya itu aja yang diantisipasi. Usahakan nanti kita sudah apa tadi? Usahakan kita sudah menguji coba instrumen yang kita buat itu sebelum murid-murid madrasah liburan. Karena kalau udah liburan kan susah untuk minta tolongnya. Ini susah untuk minta tolongnya. Ya, kita nanti akan menganalisis kemudian, kita akan belajar menganalisis, menilai instrumen yang kita buat. Instrumen yang kita buat ya, baik instrumen yang berbentuk tes maupun non-tes dan sebagainya ya, sebaiknya. Terutama untuk instrumen yang berbentuk tes dengan jenis pilihan ganda. Dengan pilihan ganda. Kemudian nanti kita bisa belajar juga pada tema yang ke-12 ini inovasi dan teknologi asesmen. Itu 13, 14, ada 15. Oke. Kalau 15 berarti ini akan jadi 15 pekan ya, 15 pekan sementara sekarang kita sudah di pekan pertama. Kita sudah di pekan pertama. Oke, saya masih berpikir bagaimana menyiasati supaya ada nuansa berbeda di hari yang kita belajar di hari sekarang, hari Selasa dan di hari Kamis nanti. Tapi kembali saya ingin sampaikan ya kepada teman-teman sekalian bahwa sebagai bagian dari kontribusi yang diharapkan, sebagai bagian dari kontribusi yang diharapkan, nanti tolong bagi ini teman-teman menjadi berapa ya? Kalau menjadi 15 berapa orang satu kelompok kalau 15? Ada yang 2, ada yang 3, Ustaz. Ada yang 2, ada yang 3. Lebih banyak 2 atau lebih banyak 3? Banyak dua Lebih Ustaz. banyak 2. Lebih banyak 2 itu kalau 15 ya. Kalau menjadi 14 berarti banyak juga yang 3 ya gitu. Oke. Kalau begitu nanti dibagi menjadi 14 kelompok ya. Dibagi menjadi 14 kelompok. Untuk tema terakhir nanti yang studi kasus itu bisa bentuknya laporan. Bentuknya laporan pada pertemuan terakhir ya, 2 pertemuan terakhir nanti bentuknya laporan. Jadi pikirkan teman-teman sekalian, ini nih idenya nih yang teman-teman juga biar kita satu kesepahaman. Yang pertama, kontribusi yang diharapkan dari teman-teman mahasiswa adalah ini dalam bentuk kelompok kontribusinya dalam bentuk kelompok adalah apa yang teman-teman bisa baca? Ada yang apa yang teman-teman bisa baca? Substansi. Ya ini ya. Nanti yang akan teman-teman ya, yang akan teman-teman siapkan untuk diskusi adalah ini. Substansi sampai bagian akhir. Tapi ya, ini bagusnya disiapkan disiapkan sampai di sini nanti ya. Kalau ini dan sebagainya yang tidak punya tidak usah ya.
Ini nanti akan menjadi laporan kita bersama nanti secara lengkap. Ada substansi, menyiapkan substansi, sementara kalau bagian awal itu tuntutan yang berbeda. Substansi itu ada pendahuluan, ada penyajian, dan ada penutup. Ini isinya pendahuluan, penyajian. Berdasarkan apa? Tema-temanya adalah berdasarkan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang tadi sudah disampaikan. Ini apa? Yang teman-teman lihat sekarang di situ apa? Sama dengan yang saya lihat atau tidak? Judul Ada landasan dan kebijakan. perayaan dan penjualan. Oh, tidak Ustadz. Apa? Judul bab, Judul subbab bab sebelum subbab. penutup. Oh, berarti masih di saat ya, belum itu ya. Nggak pindah itu. Oke. Sebentar, oke. Mana tadi? Oke, itu ya. Ada penutup. Ini nanti dalam melaksanakan ini ya, dalam melaksanakan tuh ya, yang pertama tadi saya sampaikan ada buku pengembangan evaluasi yang sudah saya susun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga insya Allah saya kalau untuk zaman sekarang ya tidak merasa khawatir ya, walaupun kemampuan bahasa Inggris kita misalnya tidak terlalu canggih. Ada teknologi AI yang bisa membantu, asalkan nanti gunakan prinsip-prinsip standar, ya, prinsip-prinsip standar, yaitu jangan menghilangkan jejak, ya, jangan menghilangkan jejak rujukan yang digunakan. Oke. Apalagi yang Anda ingin tanyakan, silakan. Saya sudah jelaskan tentang posisi mata kuliah ini, ya, posisi mata kuliah ini, kemudian apa yang tugas yang diharapkan dari teman-teman sebagai bagian dari strategi meningkatkan. Tadi ada teman-teman menyiapkan materi diskusi dengan komponen yang tadi sempat saya perlihatkan. Komponen itu akan saya kirimkan nanti kepada PJ untuk dibagi kepada teman-teman. Setelah di materi disampaikan nanti akan ada masukan-masukan, ada pertanyaan dan sebagainya. Berdasarkan masukan, pertanyaan, komentar itu teman-teman kemudian memperbaiki ya, teman-teman memperbaikinya. Perbaikan itulah yang akan menjadi dasar utama pada penilaian ujian tengah semester. Tapi saya ingin sampaikan sejak awal ya teman-teman sekalian, mahasiswa yang berada dalam satu kelompok ya, mahasiswa yang berada dalam satu kelompok belum tentu nanti nilainya sama gitu. Belum tentu nilainya sama. Yang akan menjadi pembeda kualitas dalam bentuk nilai itu adalah pada saat presentasi. Pada saat presentasi. Ini ya, pada saat presentasi ini yang penting sekali. Itu yang kedua. Untuk ujian akhir semester, kemudian ada untuk ujian akhir semester nanti dalam bentuk analisis ya, membuat instrumen. Untuk instrumen ini teman-teman sekalian kita ada 3 tahap ya, ada 3 tahap. Tahap pertama adalah kita akan menganalisis instrumen yang sudah ada. Ya, kita akan menganalisis instrumen yang sudah ada. Analisis di sini dalam pengertian apa? Kita akan belajar dari yang konkret yang kita temukan. Untuk kepentingan ini teman-teman sekalian, ya, tolong dicatat ya dan jadi perhatian bersama. Untuk kepentingan ini coba ya nanti kelompoknya bisa jadi sama ya, kelompoknya bisa jadi sama antara kelompok diskusi dengan kelompok produksi. Saya istilahkan begitu saja ya. Ada kelompok diskusi itu nanti
ujian tengah semester. Kemudian ada kelompok produksi. Kelompok produksi itu nanti outputnya adalah dalam bentuk untuk ujian akhir semester. Siapa tadi, ada Raihan, kemudian ada Ahsan ya, tolong diingatkan, dan teman-teman yang lain diingatkan itu PJ. Kalau ketua kelasnya siapa yang 5A ketua kelasnya? Adil Ustaz. Man? Bukan. Itu suaranya tidak terlalu jelas ya. Ketua kelas juga sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Bagian dari tanggung jawabnya. Untuk kelompok produksi, tadi saya katakan bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Kalau sama itu, saya berpikir begini ya. Kita perlu menelaah, ini untuk produksi ya teman-teman sekalian, untuk produksi. Kita perlu menelaah contoh instrumen yang sudah dibuat oleh guru bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita membuat sendiri instrumen berdasarkan telaah terhadap teori dan teori dan praktik dan materi yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, kita menelaah instrumen kita sendiri. Itu. Telaahnya ada dua, nanti ada telaah secara teoritis, dan telaah secara empiris. Saya tampilkan kembali kemana rujukan yang teoritis dan mana rujukannya yang empiris. Oke, saya tampilkan kembali. Yang ini ya. Diistilahkan dengan validasi instrumen dengan expert judgment. Ya, expert judgment. Penyusunan instrumen, kemudian tadi ini instrumen expert judgment, kemudian di sini adalah uji coba dan revisi instrumen. Ya, ini kalau lihat dari rancangan ini bakal keren lah nanti ya. Keren nih teman-teman angkatan 2023 ini insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau mengikuti program ini secara maksimal. Walaupun saya masih lihat ini tema-temanya ini mungkin ada yang masih bisa ditambah lagi. Karena itu saya tidak kirimkan langsung hari ini. Hari ini akan saya lihat kembali tema-tema ini untuk kemudian nanti saya share kepada teman-teman sekalian. Oke. Izinkan saya ulang kembali ya teman-teman sekalian. Ada untuk penilaian, karena itu menjadi hak Anda untuk penilaian itu, dan yang terpenting adalah teman-teman punya pengetahuan secara teoritis, kemampuan secara praktis. Istilahkan saja demikian. Kurikulum kita sekarang adalah kurikulum berbasis outcome based education, istilahnya OBE, outcome based education. Apa hasil nyata yang diharapkan setelah teman-teman sekalian mengikuti pembelajaran ini? Habibi ada orangnya, Habibi. M. Habibi Abdul Rahman Huriyah, mana Huriyah? Kalau katanya sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya. Alhamdulillah. Sinyalnya jelek. Oke. Kalau Huriyah ada, Huriyah, coba Huriyah. Itu Aisyah. Yang PJ tolong dilihat teman-temannya ya. Nanti tolong dilaporkan siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Ahsan lagi ngintip, Ahsan, sehingga itunya gelap-gelapan. Lagi ngintip siapa Ahsan?
Oh iya, ini ada Huriyah. Huriyah. Huriyah nggak pakai R ya, nggak ada pakai double R ya. Tidak, Ustadz. Tidak ya. Ada dua ya. Saya teralihkan tadi konsentrasinya. Ada dua. Teman-teman punya kompetensi secara teoritis, punya kemampuan praktis. Teoritis apa? Kaya dengan wawasan yang terkait, ya. Dengan lagi bosen saya kan. Kaya dengan wawasan terkait dengan. eh, pakai kata apa? Kaya dengan wawasan yang berhubungan. Pakai dengan lagi ya, berhubungan. Ya. Eh, yang ya nggak enak banget ini ngomong itunya ya, pakai dengan kebanyakan. Intinya itu ya. Eh, Wawasan Anda akan luas berhubungan dengan tema-tema terkini di dalam bidang evaluasi yang sekarang ngetren dengan istilah asesmen pembelajaran. Itu adalah output kita yang akan kita targetkan secara apa, menjadi fokus utama kita, target fokus utama kita pada setengah semester, ya, tengah semester awal, setengah awal. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan praktis mengembangkan instrumen asesmen pembelajaran bahasa Arab. Itu yang akan menjadi target utama kita pada setengah semester yang kedua, ya, setengah semester yang kedua. Untuk yang pertama, nanti modal dasarnya adalah menyiapkan materi diskusi. Materi diskusi disampaikan sesuai dengan jadwal yang akan kita rancangkan. Kemudian setelah disampaikan nanti akan ada masukan-masukan, tambahan, pertanyaan, serta hal-hal lain yang relevan. Berdasarkan itulah perbaiki nanti, perbaiki. Teman-teman sudah belajar memulai menggunakan ini ya, reference management, apa belum? Alhamdulillah sudah Ustadz. Ya, Sudah, aman. Ustadz. Kita termudahkan dengan teman-teman sekalian ini generasi yang terkini. Teman-teman masuk golongan generasi apa? Generasi Z apa generasi MG. apa namanya? Hmm? Masih Z. Gen Z. Masih Z, Gen Z Ustadz. ya. Nah, Gen Z. Nah, ahsantum. Sudah Z aja ejaannya. Habis itu udah. Ya, Gen Z ini melek teknologi dan sangat terbantukan untuk mengakselerasi kompetensi terkait dengan evaluasi. Itu siapkan materinya secara optimal. Kemudian nanti setelah teorinya kita diskusikan berdasarkan contoh-contoh yang kita bisa hadirkan, berikutnya target kita adalah mengembangkan sendiri. Tapi sebelum mengembangkan sendiri, kita melihat dulu, mengobservasi, mereview, menelaah, mengkaji contoh-contoh yang sudah ada. Ya, lihat contoh, bikin sendiri, kemudian kita menganalisis instrumen yang kita miliki. Instrumen menjadi sangat penting dalam konteks dalam konteks kita mata kuliah ini menjadi penting karena apa? Karena kalau salah alat yang kita gunakan, maka akan berdampak kepada kesalahan data yang kita dapatkan. Salah data nanti akan berdampak pada kesalahan kesimpulan. Salah menyimpulkan kemampuan nyata siswa nanti akan berdampak pada kekeliruan dalam memberikan treatment, di dalam memberikan perlakuan yang semestinya. Gitu.
Itu sebagai informasi awal untuk teman-teman sekalian ya, informasi awal untuk teman-teman sekalian. Informasi terkait dengan teknis akan kami sampaikan menyusul ya, tidak dalam hari ini. Yang teknis semisal nanti untuk pengembangan instrumennya seperti apa, kalau untuk mufrodat berapa butir, berapa tugas, ya, berapa pelajaran dan sebagainya. Tapi itu tadi saya terlewat tadi waktu saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang kelompok untuk produksi. Ada dua ya, ada kelompok presentasi dan ada kelompok produksi. Kelompok produksi itu tadi ada 3 kegiatan utamanya. Pertama, menelaah contoh yang ada di madrasah. Yang kedua, membuat sendiri dalam pengertian ini mahasiswa secara bersama dengan temannya, membuat instrumennya itu, kemudian yang terakhir nanti menguji cobakan. Kalau kita lihat tadi diskusinya berapa kelompok jadinya? 14, Pak. 14 ya, entah 14. Sementara pembelajaran bahasa Arab itu ada 6 tambah 3 kan jadinya ada 12 ya, ada 12. Sehingga ada 12 nanti yang bertugas untuk menyusun instrumen sesuai dengan tingkatnya. Kemudian ada 2 kelompok lagi yang tersisa. 2 kelompok tersisa itu apa? Tugas 2 kelompok yang tersisa membuat laporan ya, nanti 2 kelompok yang tersisa itu membuat laporan. Laporan studi kasus ataukah itu ya arahnya ya? Studi kasus ya. Studi kasus. Oh, enggak usah studi kasus, tetapi nanti bergabung dengan kelompok yang lain. Bergabung dengan kelompok yang lain. Jadi, untuk ada 2 tadi, ada kelompok diskusi atau kelompok presentasi, ada kelompok, kalau diskusi kan akan kita lakukan sampai selesai ya. Kelompok presentasi ada 14, kemudian kelompok produksi akan ada 12. Kelompok 1 nanti memproduksi instrumen untuk asesmen 1 MI, kelompok 2 MI, 3 MI, 4 MI, 5 MI, 7 MTS, 8 MTS, 9 MTS, 10 MA, kemudian 11. Entar dulu. Teman-teman dulu ada MAK nggak? Atau ada program keagamaan nggak di ininya, di sekolahnya? Ada Ustadz. Ada Ustadz. Ada Ada beberapa Nah, pelajaran keagamaan juga dan yang ada punya. Ada bahasa. juga yang enggak ada. Bahasa juga ada Ustadz. Jadi ada 3 ya, Ada ada yang 3 ada, ya. ada yang Ada yang ada dan tidak. Nah, ini nanti menjadi bahan pertimbangan. Kalau begitu, maka bisa tetap 14 kelompok. Ya. Yang 12 tadi itu standar ya, standar. Kemudian 2 kelompok terakhir nanti itu fokus pada mengembangkan instrumen untuk jurusan kelas 2, tapi itu kelas 12 saja ya. Jadi kelas 12 itu nanti ada 3 kelompok untuk kelas 12. Ada kelompok madrasah umum, apa itu istilahnya? Kalau keliru tolong bantu saya ya, karena tidak selalu. Ada kelompok kelas 12 ya, ada untuk kelompok madrasah umum, prodi non ya, prodi. Ada kelas 12 untuk mengembangkan instrumen jurusan bahasa dan jurusan keagamaan. Apa ada begitu? Konfirmasi dulu. Apa ada begitu? Madrasah biasa, jurusan bahasa, atau katakanlah jurusan umum barangkali ya, jurusan IPA IPS gitu ya. Iya.
MA IPA IPS, MA Bahasa, MA Keagamaan. Apa ada begitu, Intan? Intan Hafizatuz. Betul, Ustaz. Betul, Tan? Iya, Ustaz. Oke, amanlah kalau begitu ya. Jadi tetap bisa eh, kelompok presentasi ada 14, kelompok produksi juga ada 14. Seperti apa nanti teknisnya, tentu kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Lebih lanjut lagi. Oke, itu sebagai pengantar dari saya. Ini jam 10.46. Ada beberapa menit kita masih miliki bersama untuk merespon pertanyaan komentar dari teman-teman sekalian. Silakan Rizky Amalia Putri 5A, silakan apa yang ingin disampaikan. Ustadz, sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Mungkin dari yang awal dulu ya, Ustadz ya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang paham apa atau belum? Boleh dari Ustadz sendiri yang menjelaskan atau dari teman yang sudah paham gitu ya mengenai tentang tugas Ustadz. Jadi banyak dari teman-teman kelas kami itu yang masih bingung mengenai tentang tugasnya. Kan tadi yang baru kita pahami itu mengenai tentang perkelompokan dari tim kelompok diskusi dan juga tim produksi ya. Mungkin kalau tim produksi itu bisa kita lanjutkan dengan diskusi lain waktu. Kalau untuk tim dari kelompok presentasi sendiri Ustadz, itu mungkin yang terdekat kali ya, dengan terdekat tugas terdekat, itu sekiranya dalam bentuk kelompok diskusi itu apakah kita membuat makalah dan mempresentasikannya itu membuat PPT atau bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu pertanyaan kedua, kalau di jadwal itu memang benar Ustadz KRS itu kan di mata kuliahnya ada 4 kayak SKS ya. Nah, untuk 2 SKS itu tadi Ustadz bilang kita selain di hari Selasa itu di hari Kamis. Nah, sekiranya untuk di hari Kamis itu jam berapa ya Ustadz? Karena dari setiap kelas juga pasti memiliki jadwal yang berbeda-beda. Begitu Ustadz. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya lagi. Begitu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya terima kasih responnya. Jadi saya bisa mengevaluasi penjelasan saya sudah terpahami apa belum. Oke, ada 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama tadi kita istilahkan dengan kelompok presentasi. Apa yang akan dipresentasikan adalah di sini format materinya ada. Tadi saya sudah sampaikan yang tadi saya tampilkan kembali. Tema-temanya sudah ya. Tema-temanya sudah. Yang ini bahan diskusi nih yang disiapkan. Menyiapkan bahan diskusi. Jadi formatnya adalah kita akan menggunakan format buku ajar, materi buku ajar. Tapi kalau ini tidak populer istilahnya, maka saya tadi izin menggunakan istilah yang tadi digunakan, yaitu dalam bentuk makalah. Ya, dalam bentuk makalah, makalahnya isinya ini. Ya, makalah isinya ini. Bagian pendahuluan isinya ini. Ini. Nah. Kemudian bagian penyajian ada judul bab, ada subbab. Untuk bab dan subbabnya sudah disiapkan ya. Untuk bab dan subbabnya sudah disiapkan. Nanti teman-teman tinggal mencari bahan ya, untuk melengkapi. Mencari dalam pengertian apa? Dari materi yang saya share, serta dari materi-materi yang lain. Manfaatkan reference management untuk menyusun ini.
Jadi ada judul bab, ada subbab, uraian dan penjelasan, diikuti contoh, ada kasus, ilustrasi grafik, gambar, konsep teori dan sebagainya. Kemudian ada rangkuman, intisari, setelah itu ada penutup. Penutup itu bentuknya apa? Soal latihan atau kasus. Ya, soal-soal atau kasus yang perlu diselesaikan secara mandiri agar pemahaman pelajaran lebih terinternalisasi. Lalu umpan balik dan tidak lanjut. Contohnya, contoh dari bahan ajar ini, penyiapan, kita sebut saja sebagai materi diskusi. Atau mau pakai materi, mau pakai bahan. Materi, Apa? Ustaz. Oke, kita pakai materi ya. Nanti contoh dari materi diskusi ini nanti setelah ini dalam waktu ini akan saya berikan contohnya. Ya, contohnya materi diskusi dalam format ya, dalam format kita pakai format buku ajar. Kalau format buku ajar itu artinya ada aturan-aturan teknis ya, ada aturan teknis yang kita akan tentukan. Ukuran kertasnya berapa, spasinya berapa, fontnya berapa, jumlah halamannya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu untuk materi diskusinya. Penjelasan tadi sudah memadai atau masih belum cukup? Sudah cukup, Ustadz. Oke, baik. Ada lagi yang ingin di... Nah, kemudian hari yang pertemuan berikutnya, ini jadwal yang saya miliki ya, saya tampilkan ya, jadwal yang saya miliki ya teman-teman sekalian. Nanti silahkan dikonfirmasi ya, silahkan dikonfirmasi dengan jadwal teman-teman sendiri. Untuk A dan B, alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Yang agak problem bagi saya pribadi itu jadwal kelas C. Saya tanya di WA grup, tadi belum ada. Saya dapat jawaban atau saya izin bertanya kembali ya kalau ada teman-teman punya nomor ya, punya nomor koordinator atau salah seorang mahasiswa di kelas 5C, tolong berikan saya. Untuk kelas 5A, jadwal kita di hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9.10. Untuk kelas 5B, jadwal kita jam 9.20 sampai jam 11 yang kita gunakan sekarang. Kemudian untuk kelas 5A nanti hari Kamis jam 7.30 sampai jam 9.10 lagi. Ini hari Kamis. Yang kelas B di hari Kamis juga jam 9.20 sampai jam 11.10. Tuh. Oke, bagaimana respon untuk jadwal tersebut? Kelas B aman, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kelas A? Kelas A juga aman, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Kelas A aman, tinggal yang kelas C ini saya, yang kelas C itu kira-kira kalau di hari Selasa kelas C itu atau di hari Rabu kelas C itu, teman-teman ada tahu nggak informasi kalau di hari Rabu kelas C itu jam pertama dengan siapa ya? Nggak ada ya? Ustaz, saya taunya kelas C ada kelas di jam 9. Dengan siapa? Nggak tahu ya? Dengan Bu Kinkin. Jam 9 sampai jam Kinkin. 11. Iya. Jam 9 sampai jam 11. Ya, maksud saya kalau bisa saya yang mau jam 9 sampai jam 11 ya, biar bisa nggak ya Bu Kinkinnya yang jam 11. Ya nanti saya bisa bicarakan dengan kelas 5C. Itu untuk pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Saudari Rizky Amalia Putri. Yang lain dipersilakan, masih ada waktu kita. Mana? Syifa Bilkis? Mungkin ada. Ya, silakan. Maaf izin bertanya. Berarti 14 kelompok itu sudah mencakup kelompok presentasi dan kelompok produksi ya, Pak? Bisa begitu, bisa begitu. Bisa juga berbeda. Bisa juga berbeda
berbeda karena apa gitu. Nama dia melulu bosan. Atau enggak apa-apa lah, bagus lah gitu. Jadi satu biar biar kompak gitu. Biar kompak terus-terusan ya boleh gitu. Prinsipnya boleh, orangnya itu saja, boleh juga berbeda ya. Untuk kelompok produksi tadi ya, nanti nomor kelompok merujuk kepada kelas ya, kelas. Kalau kelompok kecuali kelas 12. Kalau kelas 12 tadi ada 3 ya. 12A, 12B, atau 12.1, 12.2, 12.3. Atau 12 umum, 12 bahasa, 12 agama. Walaupun saya tidak tahu persis ya, seperti apa buku bahasa Arab untuk agama dan bahasa Arab untuk, walaupun saya katakan walaupun lagi ya karena pernah ya. Kalau untuk agama itu bahasa Arabnya itu bukan ke bahasa Arab dalam pengertian pengembangan keterampilan berbahasa ya, tapi saya amati itu ke balagoh larinya gitu. Saya nggak tahu. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, coba di antara teman-teman sekalian yang waktu di aliyahnya jurusan agama siapa? Keagamaan. Saya Ustadz. Nah, Rizky nanti Saya agama 12 ya itu. Berarti nanti sesuaikan kalau begitu. Kalau mau disesuaikan ya, di produksi masuk 12, di sini juga tema ke 12. 12 karena 15 tadi ya, 12, 13, 14 itu nanti course-nya. Yang jurusan bahasa, tapi kalau jurusan bahasa juga belum tentu jurusan bahasa Arab ya keinginannya. Bahasa. izin menjawab Bapak, boleh meluruskan nggak Ya silakan, dari tolong ya seputar yang Pak di Masih. MAN itu kalau saat ini ya, mungkin kelas saat ini itu kan di MAN itu udah nggak ada apa ya dari kelas 1 berarti sekarang itu kelas 10, satu SMA itu kelas 10 itu tidak ada lagi yang namanya jurusan agama, bahasa, IPA ataupun IPS. Tetapi masuknya ke dalam bisa jadi 10A, B, C itu untuk di sekitaran DKI Jakarta ya Pak, untuk sekolah yang ada di MAN itu sampai kelas 11 seperti itu. Baru nanti di kelas 12-nya itu ada kejurusannya, entah itu agama, IPA, IPS, ataupun bahasa. Nah, kalau untuk buku ajar bahasa Arab itu sendiri di agama itu ada 2, Bapak. Jadi ada yang umum, ada yang peminatan. Mungkin kalau yang di peminatan itu ada buku paket sendiri untuk yang Nahwu Sorof, bab Nahwu Sorof, ada juga yang Balagoh. Tapi kalau untuk yang kelas bahasa, biasanya bahasa IPA dan IPS itu cukup di bahasa Arab umumnya saja, Bapak. Seperti itu. Dengan demikian berarti yang di aliyah kelas 12 ini ya, aliyah kelas 12 itu ada 2 kategori sebenarnya kalau begitu ya, yang agama dan yang umum, karena kelas bahasa maupun kelas IPA IPS itu sama pelajaran bahasa Arabnya ya. Apa begitu maksudnya? Betul, Iya, Ustadz. Ustadz. Betul, Ustadz. Oh ya, berarti nanti kita pikirkan untuk produksi ini. Kalau untuk produksi ini akan seperti apa? Berarti ada 12, di kelas 12 itu ada 2. Memang pernah ada ide tidak ada penjurusan pada waktu Menteri Agamanya Nabil Makarim ya. Kalau dulu, ini anak saya sekarang di kelas 11 ya. Kalau dulu kan dari kelas 10 sudah ada penjurusan ya, yang saya ingat ya. Dari kelas 10 sudah ada penjurusan, tapi karena waktu anak saya kelas 10 itu berlaku kurikulum merdeka, tidak ada jurusan, 11 sudah ada, berarti 12 juga sudah ada. Maka nanti posisinya adalah di kelas 12 ada jurusan, di kelompok yang satu berarti bisa jadi nanti kelas 12 ada 2 kelompok, kelas 11 ada 2 kelompok. Bisa jadi begitu cara kita membaginya, sehingga nanti yang kelas 11 itu ada yang agama dan non-agama, kemudian kelas 12 juga ada yang menyusun instrumen untuk pelajaran bahasa Arab di agama dan non-agama.
Itu ya, siasat kita, strategi kita ke depan. Jadi bisa tetap 14 ya, tetap 14. Baik, yang lain? Ini sudah jam 11 pas ya, teman-teman sekalian. Walaupun ini 2 kelas digabung menjadi 1, secara waktu ini efisien juga, energi dan tenaga, hemat biaya juga, juga tidak terpapar lama-lama radiasi perangkat elektronik dan sinyal. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita, pengenalan terkait dengan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yang sekarang kira-kira kemana arahnya itu ke asesmen pembelajaran bahasa Arab. Mari teman-teman sekalian, di akhir kebersamaan ini kita refresh kesyukuran kita, upgrade kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan iman Islam, kesehatan, serta semangat untuk terus berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih mulia, lebih hebat. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'akum ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukron Ustaz. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an.